7A. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Teks akademik. Apa sih teks akademik itu? Disimak ya. Kenalkan, nama saya Ajoya Happy Putri Nora Aulia Zubir dengan NPM 25110110049. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dengan bertemakan teks akademik. Teks akademik adalah tulisan yang dibuat untuk keperluan ilmiah atau pendidikan. Misalnya untuk tugas kuliah, laporan penelitian, makalah, atau artikel jurnal. Ciri utamanya tujuan jelas dan berbasis ilmu. Dengan berisi, menyampaikan informasi, analisis, atau argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahasa formal dan objektif. Memakai tata bahasa baku, tidak emosional dan menghindari opini pribadi tanpa dasar. Struktur sistematis. Biasanya ada pendahuluan, isi atau analisis, dan penutup. Kadang dilengkapi abstrak, daftar pustaka, dan referensi. Mengacu pada sumber, setiap data atau ide dari orang lain harus diberi sitasi atau daftar pustaka. Singkatnya atau kesimpulan dari materi saya adalah teks akademik adalah teks yang menyampaikan gagasan atau temuan ilmiah dengan cara yang teratur, logis, dan dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya ada definisi teks akademik, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Yosi Indah dengan NPM 25510110014. Apa sih definisi teks akademik itu? Teks akademik adalah tulisan yang dibuat untuk menyampaikan argumen, gagasan, atau hasil penelitian secara spesifik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menyajikan informasi ilmiah secara objektif, mendorong diskusi ilmiah dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta melatih penulis untuk berpikir kritis, analitis, dan logis melalui penelitian dan analisis mendalam. Teks ini harus menggunakan bahasa yang formal dan baku, serta memiliki struktur yang terorganisir, berbeda dengan pengertian yang lebih luas. Definisi ini bersifat lugas dan tidak ambigu, sehingga memberikan batasan yang jelas tentang apa itu teks akademik. Perkenalkan, saya Hayria Lena dengan NPM 251011035. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan teks akademik dan non-akademik. Yang pertama, pada teks akademik, sederhana dalam struktur kalimat. Pada teks non-akademik, rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, pada teks akademik, padat informasi. Pada teks non-akademik, cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, padat kata-kata leksikal. Non-akademiknya padat kata-kata struktural. Yang keempat, pada teks akademik, banyak memanfaatkan nominasi. Sedangkan pada teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, akademiknya banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Pada non-akademiknya cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika sehingga tidak banyak mengandung ungkapan inkongruen. Yang keenam, teks akademiknya banyak memanfaatkan istilah teknis. Non-akademiknya cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Yang ketujuh, teks akademiknya bersifat taksonomik dan abstrak. Pada teks non-akademiknya lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Yang kedelapan, banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora. Non-akademiknya tidak menunjukkan pengacuan esfora sebagai ciri penting. Yang kesembilan, banyak memanfaatkan proses relasional identifikasi dan proses relasional atributif. Non-akademiknya tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Yang ke-10 bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif.
Non-akademiknya bersifat dialogis dengan mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. 11. Memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, sehingga teks akademik menjadi objektif. Non-akademiknya menekankan kepada pelaku dalam peristiwa dialog, sehingga pelaku peristiwa menjadi lebih penting dan menimbulkan sifat subjektif. 12. Seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Non-akademiknya sering mengandung kalimat minor. 13. Seharusnya tidak mengandung kalimat tagramatikal. Non-akademiknya sering mengandung kalimat tagramatikal. 14. Tergolong ke dalam genre faktual. Non-akademiknya tergolong ke dalam genre yang lebih bervariasi, dapat faktual dan fiksional. Perkenalkan, nama saya Vila Zakila, NPM saya 25110111052. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teks akademik dalam dunia pendidikan dan penelitian. Yang pertama ada sarana komunikasi, yaitu menyebarkan temuan dan ide baru di antara para peneliti secara terstruktur. Yang dimaksud dengan secara terstruktur adalah membangun kredibilitas, menunjukkan keahlian dan kompetensi penulis di bidangnya, yang penting untuk reputasi profesional. Yang kedua, sumber referensi, menjadi fondasi dan rujukan yang andal bagi penelitian di masa depan. Yang ketiga, melatih berpikir kritis, yaitu mengasah kemampuan analisis logis dan sistematis, baik dalam membaca maupun menulis. Selanjutnya, saya, Revalia Tamara Putri dengan nomor NPM 25110111051 akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu ciri-ciri teks akademik. Ciri-ciri teks akademik yang pertama yaitu objektif. Teks akademik disusun berdasarkan fakta, data, dan bukti yang bisa diverifikasi. Yang kedua yaitu sistematis. Teks ini memiliki struktur yang teratur dan logis, dari pendahuluan, isi, hingga kesimpulan. Yang ketiga yaitu lugas. Bahasa yang digunakan dalam teks akademik harus jelas, ringkas, dan langsung ke inti pembahasan. Yang keempat yaitu bertanggung jawab. Penulis wajib mencantumkan semua sumber informasi yang digunakan, biasanya dengan referensi yang valid dan kredibel. Yang kelima yaitu formal. Teks akademik ditulis dengan berbahasa baku dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Materi yang selanjutnya yaitu struktur teks akademik. Struktur teks akademik dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian ini memperkenalkan topik dan latar belakang, kemudian merumuskan masalah dan tujuan dari tulisan. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran tentang arah penelitian. Yang kedua ada isi. Pada bagian ini membuat tinjauan pustaka, metodologi yang digunakan, serta penyajian dan hasil pembahasannya. Di sini, penulis menganalisis data, menghubungkan temuan dengan teori yang ada, dan mendiskusikannya secara lebih mendalam. Yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian ini merangkum kesimpulan utama dari penelitian dan menegaskan kontribusinya. Selain itu, penutup juga memberikan saran untuk penelitian di masa depan atau rekomendasi yang lebih praktis. 4. Jenis-jenis teks akademik. A. Jurnal ilmiah merupakan publikasi berkala yang berisi artikel-artikel penilaian baru. Artikel ini biasanya melewati proses peninjauan oleh para ahli untuk memastikan kualitas dan validitasnya. Contoh, artikel jurnal tentang dampak perubahan iklim atau penelitian terbaru dalam bidang medis. B. Makalah. Jenis teks yang lebih singkat dan fokus pada satu topik tertentu. Makalah seringkali disajikan dalam konferensi, seminar, atau sebagai tugas kuliah. Makalah bisa berubah hasil penelitian, ulasan, literatur, atau argumen teoritis. C. Skripsi, tesis, disertasi. Karya tulis ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Skripsi untuk program sarjana atau S1, tesis untuk program magister atau S2, disertasi untuk program doktor S3 biasanya memuat temuan baru untuk signifikan dalam ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ibramsa dengan NPM 25110111047. Selanjutnya ada laporan penelitian, yaitu dokumen yang mendeskripsikan proses dan hasil dari suatu proyek penelitian secara rinci. Laporan ini biasanya disiapkan untuk lembaga pemberi dana, sponsor, atau sebagai arsip. Lalu ada proposal penelitian.
merupakan dokumen yang diajukan sebelum penelitian dimulai. Isinya mencakup rencana penelitian, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi yang akan digunakan, serta perkiraan anggaran. Lalu ada buku ilmiah. Buku yang ditulis berdasarkan hasil penelitian mendalam atau kajian kritis terhadap suatu subjek. Buku ilmiah sering digunakan sebagai referensi utama atau bahan ajar di universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan jenis-jenis teks akademik. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri, nama saya Dewa Algita Praigi dengan NPM ujung 048. Lanjut saja ke materi. Yang ketujuh yaitu ada tinjauan pustaka. Ya, literatur review. Sebuah teks yang menganalisis, mengkritisi, dan merangkum penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai suatu topik. Ya, tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi penelitian saat ini dan mengidentifikasi celah yang belum diteliti. Dan yang kedelapan, ada abstrak. Ya, abstrak lah. Teks singkat yang merangkum keseluruhan isi dari sebuah artikel, makalah, atau laporan. Abstrak berfungsi sebagai ringkasan agar pembaca dapat dengan memahami inti dari tulisan tersebut. Yang terakhir ada esai akademik. Nah, ini yang ke-9, akademik esai. Tulisan singkat yang menyajikan argumen atau analisis tentang suatu topik. Berbeda dengan esai non-akademik. Esai ini harus didukung oleh bukti dari sumber-sumber yang kredibel dan memiliki struktur yang jelas. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.